Gue sebenarnya pengen ikutan balap tuh dari dulu. Cuma capitalnya baru ada sekarang lah ya kemampuannya. Kenceng boleh ya, bego jangan gitu. Dan apalagi kalau kita kebut-kebutan di jalan raya tuh resikonya tuh bukan menimpa kita doang. Kalau mau kebut-kebutan, punya hobi otomotif, in a proper way lah di sirkuit. Kalau dibilang bisnis, ini berarti adalah bisnis yang buruk ya. Karena rugi gitu, karena boncos. Kalau ada event balap gitu ya, itu dari ujung ke ujung, itu pasti capitalnya gede semua, karena balapan itu nggak murah. Terus yang kedua juga, ada temen juga yang pernah ikutan balap gitu ya, dia YouTuber juga. Dia bilang gini, "Wan, balap tuh nggak untung loh buat jadi modal konten segala macem." Terus gue bilang gini, ya gue udah tahu, mahal banget. Makanya gue kalau cuma nyari konten, gue nggak akan ikut balap. Ya bismillah, kita maju. Dan lumayan kan kita ada platform di sosial media, sponsor bisa masuk. Walaupun tidak untung, tetap bisa ke cover. Balapan itu kan tiap tahun itu ada beberapa seri ya. Kalau yang sekarang ini gara-gara ada COVID kemarin, kalau nggak salah ini serinya cuma 7 atau 6. Satu seri itu bengkel itu kan kita book 3 hari. Free practice hari Jumat, kualifikasi hari Sabtu, hari Minggunya baru race. Let's say 15 lah, 15 juta tuh buat bengkel tok. Terus ban bisa ganti ya let's say 2 set lah, 3 set lah. Free practice, qualification sama race. Ban itu satu set itu 5 juta. Jadi 15 juta sendiri. Belum sama bensinnya, makan kru, dan lain-lain. Jadi ya intinya mahal aja satu kali race itu ya. Terjun balapan itu sebenarnya kalau menurut rencana itu gue tahun depan. Tahun ini gue jadwalnya tuh gue latihan di sirkuit Sentul. Gue bikin tiap 2 minggu sekali gitu. Gue pengen belajar ke teknikalnya, gue pengen belajar cara bawa mobilnya, makanya gue off-road segala macam ikutan juga gitu. Pas gue lagi belajar, nggak sengaja, pas lagi itu Om Tinton Suprapto, itu pas lagi ulang tahun, ya udah kita ke atas tuh, ngasih selamat, ya kan? Bilang, kamu lagi ngapain katanya? Saya lagi latihan pak, dapat lap time yang terbaik gitu kan, belajar nyetir yang bener di Sentul. Nah, yaudah, seri kedua kamu harus ikut balap ya. Waduh, mobilnya nggak ada, timnya nggak ada, ini yang nggak ada. Ya udah terus dibantu sama Ibu Lola, hitung-hitung berapa biayanya buat bikin BMW jadi mobil balap. BMW kan masih BMW standar tuh. Nah terus pas ngeliat biayanya, kok lumayan juga ya. Sampai ratusan juta juga gitu kan. Wah, gue nggak ada duit segini nih. Nggak sengaja ada temen jual Honda Jazz yang udah mobil balap nih. Harganya kalau nggak salah 120 juta. Bisa nggak gue cicil 6 kali? Jadi bayar 20 juta tiap bulan. Oh, buat lu boleh deh. Ya udah akhirnya modal 20 juta buat balapan. Tapi ternyata nggak cuma sampai situ. Pas mau balapan ya kan, hamin seminggu gitu ya, kita nggak ada sponsor. Pas lagi praktis ternyata mobilnya lumayan boncos, itu pusing lah ya. Keluarnya banyak juga nih, bisa 50 jutaan juga ya kan. Cari kerja sana sini, ya alhamdulillah dapat sponsor. Biaya balapan ke cover lah alhamdulillah gitu. Belum biaya mobil ya. Jadi ketika balapan pertama itu bener-bener kayak Allah tuh nunjukin jalan gitu. Sama sekali kita nggak kepikiran, tadinya cuma lagi main-main doang gitu kan. Nggak ngerti ya, tiba-tiba kok ada aja gitu. Kadang-kadang saya suka bingung sendiri gitu. Kok bisa ya Chan ya kita begini ya. Dan ternyata konsisten. Kita sampai akhir seri ini Desember ini alhamdulillah aman semua gitu. Nggak ada kendala. Perjalanan itu bener-bener kalau dipikir-pikir kok bisa ya Chan ya. Kayak Allah udah nunjukin jalan, ya kita tinggal jalin aja mau apa enggak gitu loh. Sama 2 menit, nggak di bawah 2 menit, tapi gue di kualifikasi yang ini gue nggak terlalu ngepol, takut. Sebenarnya jujur aja kalau untuk menjadi kompetitif, kalau usia kayak gue gitu ya, gue kan sekarang umur 30 ya, kelahiran tahun 91, agak berat. Terutama lawan-lawan kita tuh anak-anak muda yang main go-kart gitu ya. Sama lah mungkin nasibnya kayak Lewis Hamilton sekarang 36 ketemu Max Verstappen yang 24 gitu kan. Biasanya tuh kalau di lap-lap akhir udah mulai kelihatan tuh capeknya beda gitu kan. Emang kelihatan banget, fisik beda, nyalinya beda. Nah cuman bukan berarti terus kita jadi nyerah gitu aja sih, enggak juga. Masih bisa belajar, tetap masih bisa seru karena race itu fun, terutama buat orang-orang yang hobi otomotif.
Gue sendiri memang dari dulu, dari zaman gue kecil itu emang beda sendiri dari teman-teman gue. Yang gue main itu Need for Speed, Gran Turismo. Jadi emang dari dulu aneh sendiri gitu. Biasanya kan anak-anak zaman seangkatan gue tuh jarang yang main game-game balap. Nah, gue sampai sekarang pun gue juga masih main game balap. Ya karena emang suka ya. Ya kalau bisa jadi beneran, ada capitalnya dan ada jalannya, why not nggak dibikin serius gitu. Jadi nama timnya tuh KDRT, Kurang Dana Racing Team. Gue kalau bikin nama emang suka yang lucu-lucu sih. Ya, maksudnya gini, kenapa nama itu harus yang lucu, memorable gitu ya? Karena biar gampang diingat sih. Kalau kita bikin racing team, namanya keren-keren, udah gitu prestasinya juga belum tentu lagi kan, nggak ada yang inget. Tapi ketika kita bikin yang lucu gitu ya, yang menarik, dengar sekali aja, orang tuh udah terhibur, langsung ketawa gitu kan. Namanya apa? KDRT, ketawa. Kurang Dana Racing Team, makin ketawa lagi kan. Tuh, ketawa kan. Ya itu aja udah jadi pahala kan. Terus yang kedua, ini juga pengingat buat kita juga sih. Balap itu kan mahal ya. Gue nggak pengen balap ini justru jadi kita kuat-kuatan main duit dari tim kita. Kenapa gitu? Karena kalau udah kita ambisius, pengen menang, ngeluarin duit yang banyak, ya itu. Kurang Dana Racing Team tuh dia punya slogan di belakang ya kan. Seberapapun dana yang dikasih, nggak akan ada habisnya kalau kita ambisius. Jadi kita tahulah level kita, maksudnya oke, udah segini cukup gitu. Jangan ditambahin lagi gitu. Makanya kalau ditanya, ini sponsor sekarang banyak, mana mungkin ini masih kurang dana? Kan targetnya mau ikut F1. Dikasih 5 juta dolar juga masih kurang gitu kan. Harapan gue di balapan ini bisa menjadi pembelajaran buat gue sama tim, dan semoga tim tetap solid ya sampai nanti kita bisa ikut F1. Gue emang setelah ikut balapan ini naik mobil itu jadi lebih pelan di jalan. Kenapa? Karena setelah ikut balapan tuh ternyata kemungkinan kita buat overshot apa segala macam itu sangat tinggi gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan kita lagi nyetir di jalan raya, itu kita kebut-kebutan, tiba-tiba apes gitu ya, kemungkinan apes tuh gede deh. Gue pengen ya ngajakin teman-teman juga kalau mau kebut-kebutan, punya hobi otomotif, in a proper way lah di sirkuit ya kan. Itu jauh lebih aman, jauh lebih seru ya. Jadi kenceng boleh ya, bego jangan gitu. Dan apalagi kalau kita kebut-kebutan di jalan raya tuh resikonya tuh bukan menimpa kita doang, tapi orang yang lain gitu ya, yang nggak salah apa-apa gara-gara kebodohan kita itu bisa jadi korban juga gitu loh. Semoga aja dengan adanya KDRT bisa menginspirasi banyak orang juga jadi tertarik dengan dunia balapan ini gitu. Itu aja sih paling. Oh, mas populernya Om Indro, abis itu bawahnya istri. Aduh.